Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW juga sama ya teman-teman ya. Tidak boleh gemar mencela, tidak boleh gemar melaknat, tidak usah suka berbuat keji. Berbuat keji itu suka iseng, ganggu orang. Itu perbuatan keji. Sengaja pukul, sengaja sembunyiin barangnya orang. Jangan dijadikan bercanda ini teman-teman. Maaf, sengaja buang angin, ganggu temannya. Nah iya. Kemarin orang nanya di bahasan saya di Bulughul Maram, Ustadz bagaimana saya ini suka tidak bisa tahan diri, selalu keluar angin. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak tahan kalau saya lagi sholat? Saya bilang sebelum saya jawab saya bilang gini, ini adalah sebuah hal yang dibiasakan. Coba kalau antum biasakan teman-teman tidak buang angin sembarangan. Maaf saya bahasakan ini, antum tidak akan terbiasa di depannya orang. Bahkan subhanallah kita akan melepaskan angin itu di tempatnya saja di WC, yang lainnya tidak pernah. Ada orang enggak bercanda, pegang kuping temannya bunyi kentutnya. Oh iya, bercanda dia mau buat temannya ketawa. Duduk sama istrinya, istri dikentutin sama dia. Kenapa nih? Dianggap bercanda, jangan. Nanti akhirnya jadi kebiasaan. Nanti antum biar depannya tamu juga begitu. Jadi nggak bisa tahan, gitu kan? Saya pernah menghadiri mengunjung rumah orang gitu. Jadi tuan rumahnya duduk sambil ngobrol sambil kentut gitu. Saya duduk di situ, entah ya, bagi saya sesuatu yang aneh. Kenapa harus ada ini? Kan subhanallah secara fitrah ada hal-hal yang Allah buat kita tidak suka itu. Ya? Tidak suka orang ngupil, orang apalah nguangin angin itu, apalah itu orang sembunyikan barang-barangnya orang lain. Sebenarnya fitrahnya orang tidak suka. Cuma syaitan kemas seakan-akan itu lucu sehingga dijadikan bahan bercandaan. Jadi ini semua harus diulang, harus diulang. Ini sama dengan istilah tadi dikatakan fahish. Fahish itu suka berbuat keji, iseng. Nabi mengatakan orang mukmin tidak boleh begitu. Dan bazi itu suka berkata kotor. Ya. Kemudian selanjutnya hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan Abu Daud mensahihkannya hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idha la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tahibtu ila al-ard fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idha lam tajid masagan raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidhalik wa illa raja'at ila qailiha. Sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, orang kah, benda mati kah, apa saja, batu kah, pohon kah, hewan kah, apa saja. Laknat itu mendaki atau naik ke langit, maka pintu-pintu langit ditutup di hadapannya, karena tidak ada yang boleh naik ke Allah kecuali baik saja. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya yang naik ke Allah hanya kalimat baik saja. Jadi yang buruk-buruk Allah sudah tahu buruk, gak usah diangkat ke saya. Allah nggak mau terima, ditutupkan semua pintu-pintu langit. Jadi doa yang baik, ucapan yang baik, nasihat, yang santun, yang itu diangkat ke langit. Tapi semua yang buruk tidak ada. Kemudian ditutup pintu-pintu langit di hadapannya, lalu laknat itu kembali ke bumi dan pintu-pintunya pun ditutup di hadapannya. Lalu ia mengambil ke arah kanan dan ke arah kiri, dan ketika ia tidak menemukan jalan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat apabila ia memang berhak mendapatkannya. Namun jika tidak, maka ia menimpa orang yang mengatakannya. Juga baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menghukum seorang wanita atau perempuan yang melaknat untanya dengan memerintahkannya untuk melepaskan unta itu. Sudah bukan milik dia lagi, disuruh lepas unta itu. Imran ibn Husain berkata, Bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqah fadarijat fala'anatha fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Ketika suatu kali Rasulullah SAW telah berjalan di suatu perjalanan beliau SAW, seorang wanita dari kaum Ansar untanya terperanjat. Ini yang saya bilang tadi, mungkin kena batu kakinya. Maka perempuan itu tiba-tiba melaknatnya. Tapi tidak disebutkan lafaz apa yang diucapkan ya. Bisa kalimat laknat atau bisa yang lainnya. Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ambillah sesuatu yang ada di atasnya, di atas unta ini, dan biarkan, lepaskan dia, karena ia sudah dilaknat. Ia sudah dilaknat. Bayangkan ya, unta miliknya orang loh ini.
Dia laknat untanya sendiri, Nabi suruh turunkan barang-barangnya, orangnya juga turun, untanya lepasin. Karena unta itu sudah dilaknat. Artinya ada doa buruk padanya. Ada doa buruk padanya. Hati-hati teman-teman, ini banyak orang ucapin kata-kata yang tidak sadar. Saya tidak mau punya anak lagi dari kamu. Bahaya tuh. Akhirnya dia berharap istrinya hamil, nggak bisa hamil-hamil. Dia lupa kalau dia pernah ucapin laknat itu. Ada solusi teman-teman. Kalau sudah terlanjur pernah diucapkan kalimat-kalimat buruk laknat begini, minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau pernah hambamu ini mengucapkan kalimat laknat, doa buruk untuk diri hamba, untuk istri hamba, untuk suami hamba, untuk anak-anak hamba, untuk harta hamba, ingatkan ya Allah, dan ampunilah. Setiap kali kita terlintas, kayaknya saya pernah ucapin kalimat sial deh di mobil. Ya Allah, aku beristighfar dengan kalimat itu. Atau usaha ini, kayaknya usaha ini gak maju-maju deh, misal. Ya Allah, saya beristighfar dengan kalimat itu. Kata ulama, kita boleh beristighfar secara global, semua dosa dimaafkan, atau kalau pas terlintas dosa tertentu, kita fokus minta sama Allah itu. Karena bisa saja Allah memang ingatkan. Mungkin dosa itu bobotnya agak berat, maka butuh istighfar lebih banyak. Maka kita bersihkan dengan cara khusus. Ya, seperti kalau ada noda di mobil atau di pakaian, kita fokus bersihkan dia, sampai dia bersih. Maka itu insya Allah jauh lebih cepat. Ini solusi kalau orang sudah terlanjur mengucapkan. Dan sampai sekarang teman-teman bisa, saya dan anda sekalian, kita semua ini teman-teman sekalian memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi Maha Pemurah, untuk mengingatkan kita semua apa yang pernah kita ucapkan. Lalu kalau teringat istighfar sampai kita merasa diri kita sudah menyampaikan. Karena ada juga bahasan dalam hadis Nabi SAW. Misal contoh, siapa yang berbuat baik pada kalian maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak punya, maka doakanlah orang itu sampai kalian merasa dalam hati nurani sudah membalasnya. Berarti sebagian ulama berisytihad mengambil dari hadis ini, orang kalau mau bersyukur kepada Allah, dia ucapkan jangan cuma satu kali alhamdulillah, dia terus alhamdulillah, 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 sampai dia terasa memang ada kepuasan hati, atau mendoakan orang lain, atau beristighfar dari dosa-dosanya. Nggak cukup dengan satu kali astagfirullah wa tubu ilaih. Mungkin dosa kita butuh 1000 kali istighfar, kita nggak tahu, gitu kan? Maka harusnya kita terus sampai merasa hati ini tenang, gitu kan? Agar kendala-kendala atau hambatan-hambatan ini diangkat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk muhasabah ya. Kalau mobil sering rusak, rumah sering bermasalah, sering bocor, sering bertengkar suami istri, apalah masalah-masalah, coba ingat-ingat, mungkin ada kalimat-kalimat yang kita pernah salah ucapkan. Ya Allah, aku beristighfar di setiap kalimat yang aku pernah ucapkan yang berbau laknat. Semoga engkau ingatkan ya Allah, aku bertobat, pandulah aku agar bisa membersihkannya. Allah lebih tahu bagaimana nanti kita melakukan pembersihan itu. Kemudian hadis yang lain, masih lanjutan sebenarnya, hadis Imran bin Husain, hadis tadi ini, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala Imran, faqa'anni anzuru ilaiha al-ana tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Imran bin Husain mengatakan, aku lalu melihat unta itu tadi yang Nabi SAW yang sudah dilaknat, Nabi suruh lepaskan saja, jalan di tengah-tengah orang dan tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Artinya karena orang sudah tahu Rasulullah suruh tinggalkan, karena imannya orang pada saat itu sangat luar biasa, maka mereka pun akhirnya meninggalkan unta itu. Sampai seperti itu teman-teman sekalian. Ini banyak sekali orang ya, maaf saya sering dengar ya, saya pernah, orang kalau sedikit bocor ban mobilnya sial, selalu kalimat sial ini biasa sekali diucapkan, sial, sial. Ya, laknat itu loh, kalimat buruk gitu kan. Hanya betul-betul mobilnya jadi sial. Ya, tidak beruntung lah, apalah kalimat-kalimat yang sudah saya berikan contoh-contoh tadi. Kemudian hadis terakhir dalam bab kita ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam Kitabul Adab dan Imam Ahmad juga sebutkan dalam musnadnya. Sebenarnya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya riba itu dosa besar. Tapi riba yang paling berat, artinya makna hadis ini di atas dosa riba ada, yaitu sengaja mencampuri, maksudnya di sini mendoakan buruk, mempermalukan, menghina saudara muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim. Sesungguhnya riba yang paling kejam adalah celaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim, terhadap saudaranya yang muslim. Baik teman-teman, mungkin ada di antara kita yang berkata, Ustaz dari tadi dalil ini berhubungan dengan masalah melaknat orang muslim. Apakah boleh kalau begitu seseorang muslim melaknat orang kafir? Ini butuh rincian. Kalau yang kita laknat perilaku kekufurannya,
ya, Allah melaknat kekafiran misal, maka itu perilaku. Tadi saya bilang tidak masuk dalam laknat. Tapi kalau individu butuh rincian. Kalau memang dia orang yang layak kena laknat, tadi saya bilang musuh di medan perang sengaja mengganggu muslimin, atau ada orang yang memang jahat mengatur strategi-strategi yang buruk bagi kaum muslimin, maka ini boleh dilaknat secara individu karena terbuka pintunya tadi. Tapi kalau orang non muslim tidak ada hubungannya, baik tetangga kita atau kerabat kita, dia cuma bekerja, teman kantor, hidup sesama kita di negara, nggak buat masalah apa-apa. Dia jalan dengan lakum dinukum waliyadin, dia jalan dengan prinsipnya sendiri, maka ini teman-teman sekalian tidak boleh dilaknat. Berlaku hukum tidak boleh dilaknat, sebagaimana tidak boleh dirampok, tidak boleh didolimi, tidak boleh digibah, ya, tidak boleh dicaci maki, nggak bisa sama sekali. Ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari Muslim, pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak penghuni surga masuk ke dalam surga sementara masih ada hak ahli neraka padanya. Ahli neraka berarti ada orang kafir di situ. Kalau misal seseorang sudah mau masuk surga, pahalanya 10.000. Ternyata timbangan dosanya lebih sedikit. Tapi ada ternyata hak orang-orang kafir pun yang pernah, misal dia ghibah atau ada pegawai non muslim lalu kena non muslim nggak usah kasih gaji, misal. Tetap kata Allah tidak boleh dia masuk ke dalam surga sebelum haknya ini diambil. Dia tidak dikasih pahala kalau orang kafir, tapi kadar pahalanya si muslim ini dikurangi. Misal bobotnya 700 ya, dikurangi 700. Dan itu mengurangi derajat dia di surga. Jadi kalau orang kafir yang tidak ada masalah, jangan ada hubungannya teman-teman sekalian. Kembali kepada hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling bermanfaat bagi manusia secara umum. Allahu a'lam. Jelas ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.